Pria itu baru saja duduk di meja dan mendapatkan kartu Tree of Aquinas. Tetapi di luar dugaan memilih untuk fold. Tanpa diduga, ia dipaksa untuk tetap bermain karena aturan yang mengharuskan semua pemain ikut dalam putaran. Melihat situasi itu, pria tersebut terpaksa mengeluarkan 5 yuan sekadarnya saat ini. Sepupunya yang memegang Tree of Akin King, merasa pasti akan menang. Langsung melemparkan kunci mobil Land Rover sebagai taruhan. Melihat taruhan yang begitu besar, yang lain memilih untuk fold hanya pria itu yang tahu bahwa mobil ini milik perusahaannya. Dia sebenarnya ingin menasihati sepupunya untuk tidak bertaruh sebesar itu dan mengambil kembali kuncinya. Tetapi sepupunya tidak tahu bahwa pria itu adalah direktur utama di balik layar grup Dingsuan beberapa waktu lalu saat festival Qingming. Ia datang ke lokasi proyek untuk memeriksa kemajuan pembangunan, dan tanpa sengaja menemukan sepupunya sedang dikejar oleh beberapa preman untuk menagih utang judi. Melihat itu, ia memerintahkan sekretarisnya untuk maju membantu menyelesaikannya. Para preman itu melihat orang dari grup Dingsuan turun tangan. Mereka pun memberi muka dan melepaskan sepupunya. Sekretaris itu awalnya ingin mengantar sepupunya pulang sesuai instruksi bosnya. Tetapi karena ada urusan mendadak di perusahaan yang harus ditangani, ia terpaksa memberikan kunci mobil Land Rover kepada sepupunya. Dan memintanya untuk menyetir pulang sendiri. Siapa sangka, ini malah menjadi modal bagi sepupunya untuk pamer saat pulang kampung untuk ziarah leluhur. Ia bahkan memaksa pria itu untuk ikut bermain kartu. Pria itu sebenarnya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga selama liburan. Tetapi tak disangka malah ditegur oleh semua orang secara bergantian. Li Xuan, kamu lancang. Menyuruhmu bermain dengan Xiao Peng, itu sudah memberimu muka. Jangan diberi hati minta jantung. Ya paman ketiga, aku. Temani saja kakak sepupumu bermain sebentar, aku akan mendukungmu. Baiklah, aku menurutimu. Maka, terjadilah adegan di awal tadi. Pria itu memikirkan mereka semua adalah kerabat. Dengan niat baik menasihati sepupunya untuk mengambil kembali kunci mobil. Tetapi niat baiknya ini malah dianggap sebagai niat buruk. Sepupunya langsung ingin melanjutkan aksi pamerannya. Bahkan dengan sombongnya mengatakan bahwa ini hanyalah uang kecil. Saat ia bernegosiasi bisnis di grup Dingsuan, nilainya bisa mencapai puluhan juta. Mobil Land Rover ini baginya sama sekali tidak ada artinya. Begitu ucapan ini keluar, semua kerabat memujinya hebat. Bahkan para tetua di desa dengan sopan memanggilnya Kak Feng. Melihat tampang sepupunya yang sombong dan lupa diri itu, pria itu menahan diri berkali-kali demi hubungan kekerabatan. Siapa tahu sepupunya malah semakin keterlaluan dan mulai mengejek orang tuanya. Hal ini benar-benar memancing amarah pria itu. Dia berdiri dengan marah, ingin memberi pelajaran pada sepupunya. Tetapi di meja kartu, sikap mengalahnya sebelumnya telah membuat auranya sangat berkurang. Sebaliknya, ia malah menjadi bahan cemoohan dan ejekan semua orang. Setelah berpikir sejenak, pria itu mengeluarkan sebuah sertifikat. Sertifikat properti yang nilainya setara dengan Land Rover, menyatakan ingin bertarung habis-habisan dengan sepupunya. Melihat sikap pria itu yang begitu keras, mata sepupunya perlahan menunjukkan keraguan. Hari ini taruhannya besar sekali. Sepertinya kartunya bagus. Mungkinkah Kak Feng? Kalian bermain terlalu besar, aku tidak ikut. Tapi sayang sekali, kartuku as kecil, itu belum seberapa. As emasku saja sudah aku buang. Sekarang di meja sudah keluar 2 kartu as. Sepupunya yakin bahwa di tangan lawannya tidak mungkin bisa terkumpul Tree of Aquinas. Dia bertekad untuk mengalahkannya telak. Maka, dengan memanfaatkan aturan yang memperbolehkan penambahan taruhan, ia menghasut ayahnya untuk mengeluarkan sertifikat rumah second sebagai taruhan. Jika pria itu tidak bisa mengeluarkan taruhan yang setara, maka ia terpaksa harus mengaku kalah. Main apa-apaan. Kembalikan kartunya padaku. Kenapa bertaruh sebesar itu? Kita semua kan keluarga ayah. Lihat dulu kartunya baru bicara. Lihat apa? Dasar bodoh. Kita semua kan keluarga. Kenapa bermain sebesar ini? Benar, kita semua keluarga. Pembicaraannya kembali ke situ lagi. Medan judi itu seperti medan perang. Sekali masuk arena, tidak boleh lari begitu saja. Yuxuan, kalau kamu tidak bisa mengikuti sertifikat rumah ini. Paman tertua, bukan aku yang bersikeras mau berjudi. Anggap saja ini pelajaran berharga untukmu. Pria itu juga tidak menyangka paman kandungnya sendiri bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia berdiri, mencoba berdebat dengan paman tertuanya. Siapa sangka, bukan hanya sepupunya yang tidak masuk akal, tetapi yang lebih tua pun sama tidak bisa diajak bicara. Paman tertuanya mengejek orang tua pria itu dengan kata-kata jahat, dan sekarang malah mengincar rumahnya saat ini. Pria itu sadar bahwa hanya dengan menunjukkan kekuatan, dia baru bisa didengar. Dia dengan tegas membuka jaketnya dan melemparkan jam tangan emas senilai jutaan ke atas meja. Paman tertuanya yang melihat itu langsung ingin membuka kartu. Tetapi dihentikan oleh anaknya. Sepupunya berpikir lawannya mungkin masih punya banyak uang. Mungkin karena sumber uangnya sensitif, makanya ia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Maka, sepupunya mengeluarkan kontrak senilai 5 juta yang diberikan oleh sekretaris pria itu, dan meletakkannya sebagai taruhan. Pria itu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah black card yang nilainya setara. Keluarga paman tertuanya melihat rencana mereka berhasil. Tetapi khawatir pria itu akan berubah pikiran. Segera memberi isyarat kepada orang di samping untuk merekam adegan ini dengan ponsel. Sekarang sudah boleh dibuka, kan? Aduh, adik sepupuku Yuxuan, sepertinya kamu sudah tidak sabar ingin kalah. Ya. Bukan,
Aku hanya tidak sabar ingin melihatmu menyesal. Ucapan ini sontak membuat sepupunya tertawa terbahak-bahak. Dengan tidak tahu malunya ia berkata, demi hubungan kekerabatan, tadinya ia tidak ingin membuatnya kalah begitu telak. Karena pria itu begitu cari mati, maka ia akan memberinya pelajaran. Biar kamu tahu, di atas langit masih ada langit. Lihat kartu Xiao Feng hahaha 3 King, putaran ini hebat hahaha. 3 King, kukira seberapa hebat. Paman, kakak sepupu, adik sepupu, buka lebar-lebar mata kalian semua. Coba lihat, apa kartuku? Apa kartuku?